Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kesanova dari kelas 11 Teknik Transmisi dan Telekomunikasi dengan nomor absen 05. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Tidak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Di kesempatan kultum kali ini saya akan menjabarkan akan pentingnya menjaga pola hidup sehat di masa pandemi dengan tema selama pandemi remaja bisa apa. Sudah 1 tahun lebih virus corona atau COVID-19 menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dalam menangani peningkatan kasus penyebaran virus COVID-19 yang telah banyak menelan korban, termasuk tenaga kesehatan. Salah satu upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 adalah menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, khususnya wilayah Jawa Bali yang biasa disingkat PPKM darurat. Penerapan kegiatan PPKM darurat sedikit banyak telah memberikan dampak pada kegiatan sosial ekonomi. Beberapa turunan dari penerapan kebijakan PPKM adalah antara lain pusat-pusat perbelanjaan ditutup, penutupan sementara tempat-tempat ibadah, pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Dampak dari penerapan kebijakan ini dirasakan oleh hampir semua lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat merasa merugi karena barang dagangannya minim pembeli. Masyarakat tidak leluasa beribadah di tempat ibadah dan para pelajar hanya belajar melalui media daring. Terlepas dari dampak negatif yang muncul dari pemberlakuan PPKM, ada satu tujuan penting dari pengambilan kebijakan ini, yaitu menekan terjadinya persebaran virus corona yang akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Sebagai warga negara dan seorang muslim harus berikhtiar dengan tetap patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan penyebaran virus COVID-19. Seorang muslim dalam menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini harus tetap berhusnuzon kepada ketetapan Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, termasuk musibah yang kita alami saat ini. Hal ini terjadi atas izin Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah At-Taghabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam situasi yang melanda Indonesia saat ini, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Allah masih sayang kepada hambanya dengan memberikan peringatan kekuasaannya. Sebagai hamba yang lemah, kita jadikan kondisi saat ini untuk lebih meningkatkan ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada 3 hal ringan yang bernilai ibadah yang dapat kita lakukan sebagai bentuk syukur seorang hamba atas segala nikmat Allah yang begitu banyak, yaitu pertama, zikrullah. Hadis dari Abdullah bin Busr, ia berkata, ada 2 orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah satu dari mereka bertanya, wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik, yang panjang umurnya dan baik amalannya? Jawab beliau. Salah satu lagi bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Perintahkanlah padaku suatu amalan yang bisa bergantung padanya. Hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah. Jawab beliau. Hadis riwayat Ahmad ayat 148. Sanad Sahih, kata Syekh Syu'ad Al-Arnab. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk selalu berzikir, wajib menama Allah dalam setiap kegiatan kita. Perkara ini sungguh ringan, namun begitu berat dalam timbangan amal. Allah juga menyatakan secara jelas agar hambanya selalu mengingatnya. Maka niscaya Allah akan selalu mengingat hambanya tersebut. Hal ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Penjelasan dari ayat tersebut adalah agar nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin, hendaklah mereka selalu ingat kepadanya,
baik di dalam hati maupun dengan lisan. Dengan jalan tahmid membaca alhamdulillah, tasbih membaca subhanallah, dan membaca Al-Quran dengan jalan memikirkan alam ciptaannya untuk mengenal, menyadari, dan meresapkan tanda-tanda keagungan, kekuasaan, dan keesaannya. Apabila mereka selalu mengingat Allah, Dia pun akan selalu mengingat mereka. Poin kedua, membantu orang lain yang membutuhkan. Memanfaatkan kesempatan untuk membantu orang lain yang membutuhkan merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat Allah. Di masa pandemi ini, seluruh masyarakat harus turun tangan untuk membantu saudaranya. Para tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, membantu pasien yang terpapar virus COVID-19. Tidak hanya para tenaga medis, kita pun berupaya membantu saudara terdekat kita yang merasa kesusahan, terlebih di dalam kondisi saat ini yang membutuhkan saling tolong-menolong untuk meringankan beban satu sama lain. Sungguh besar ganjaran pahala yang didapatkan oleh seorang muslim yang mengingatkan beban saudaranya yang lain. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang keutamaan yang menolong saudara yang sedang kesusahan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Poin ketiga, memelihara karunia Allah. Kesehatan merupakan karunia Allah yang wajib kita syukuri dengan cara menggunakan masa sehat kita untuk berbuat kebaikan dengan tujuan menggapai ridha Allah. Selain itu, upaya menjaga kesehatan juga merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat sehat. Pada masa pandemi ini, upaya yang dapat kita lakukan antara lain dengan menggunakan masker setiap keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Aktivitas lain untuk menjaga kesehatan adalah melakukan olahraga rutin, menjaga pola hidup sehat, dan menjaga kebersihan lingkungan. Olahraga kita bisa lakukan di rumah sendiri, maupun bisa kita jogging sekitar komplek dengan menggunakan masker saat bertemu orang. Makan makanan 4 sehat 5 sempurna, lauk seimbang, dan porsi yang cukup. Minum air putih yang cukup agar tidak kehilangan banyak cairan. Agar menjaga cairan tetap dalam tubuh, tetap terhidrasi. Seorang hamba wajib merawat karunia yang telah Allah limpahkan kepadanya sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa syukur atas nikmat tersebut. Jangan pernah sia-siakan kenikmatan yang telah diberikan, karena jika Allah mencabut nikmat tersebut, maka kerugian yang besar akan datang kepada kita. Maka kerugian besar yang akan datang. Terakhir, saya ucapkan sebagai seorang muslim, apapun musibah yang menimpanya, maka jangan pernah lupa bahwa itu semua dari Allah. Dan Ia Maha tahu bahwa itu terbaik bagi hambanya. Jika musibah menimpa seorang muslim, maka ucapan yang paling pertama keluar adalah Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran, keikhlasan, dan menjadikan hati ini selalu bersyukur dan atas karunia-Nya. Amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.